Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10, khususnya di bab ketiga, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara, khususnya di subbab yang pertama, yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tidak lama-lama, langsung saja ke materinya. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sifat hakikat negara, kedaulatan negara, serta sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Hakikat negara yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu memaksa, kedua monopoli, dan ketiga itu mencakup semua. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara sah agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sifat monopoli, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama. Dan sifat mencangkup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan, misalnya, keharusan untuk membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Selanjutnya, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang diambil dari kata daulah dalam bahasa Arab, sovereignty dalam bahasa Inggris, dan sovereignty dalam bahasa Prancis, supremus dalam bahasa Latin, dan sopranita dalam bahasa Itali, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Suatu negara dikatakan berdaulat apabila pemerintahannya mempunyai hak eksklusif untuk mengendalikan secara penuh urusan dalam negeri sendiri, dalam wilayah atau batas teritorial atau geografis tertentu, tanpa campur tangan dari negara lain. Selanjutnya, macam-macam teori tentang kedaulatan negara. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, termasuk kedaulatan. Konsekuensinya, kedaulatan diberikan oleh Tuhan. Kekuasaan atau kedaulatan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pimpinan negara. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan itu terletak di tangan raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahannya. Teori ini mendorong terjadinya penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan oleh negara, dan diabdikan untuk kepentingan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, tertulis atau tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan dari rakyat, bukan dari Tuhan atau raja. Raja atau penguasa hanyalah pelaksana apa yang telah ditentukan rakyat. Selanjutnya, kedaulatan negara Republik Indonesia. Syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional adalah adanya rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto berarti pada kenyataan atau pada praktiknya. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan atau fakta bahwa suatu negara yang diakui itu telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayah. Pengakuan de facto juga dibedakan menjadi 2 macam.
Ada pengakuan de facto bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan de facto bersifat tetap yaitu pengakuan yang dapat diikuti dengan hubungan perdagangan dan ekonomi. Sedangkan pengakuan de facto bersifat sementara yaitu pengakuan yang dapat dicabut kembali apabila dalam perkembangannya negara yang diakui tersebut ternyata terpecah belah, yang membuat eksistensinya sebagai negara hilang. Yang kedua, pengakuan kedaulatan negara secara de jure. De jure berarti menurut hukum atau menurut suatu yang dikatakan orang lain. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan kedaulatan secara de jure juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengakuan de jure secara tetap dan pengakuan de jure secara sementara. Pengakuan de jure bersifat tetap, hal ini berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya, setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengakuan de jure bersifat penuh, hal ini berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Negara yang mengakui kedaulatan suatu negara berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Ada dua istilah untuk menunjukkan cara lembaga-lembaga negara menjelaskan kekuasaannya, yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh filsuf Inggris dan John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government pada tahun 1689. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang, eksekutif, dan kekuasaan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang atau yudikatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu. Memang dalam praktik kenegaraan dunia tidak ada negara yang melaksanakan separation of power di antara 3 lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif secara murni. Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya negara yang ingin menjalankan teori trias politika secara murni, dalam kenyataannya juga menerapkan sistem check and balance yang memungkinkan ketika lembaga negara saling mengawasi dan membatasi kekuasaan masing-masing. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan Indonesia yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu dibedakan menjadi 5 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Yang selanjutnya, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi dari Bapak. Apabila kalian belum paham, kalian bisa hubungi Bapak di akhir video ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.